ini kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian dengan sayap. dalam sorga,
Engkaulah Yesus sebagai Raja kami. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menciptakan isi dunia ini. Engkau yang menciptakan kami semuanya. Engkaulah Raja atas kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Biarlah Tuhan juga yang akan beracara pada kami pada pagi hari ini melalui ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan beberapa pujian. Kiranya pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapakku dalam sorga. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengambil tempat di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan, Engkau mau menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti rencana kehendak Tuhan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku dalam sorga. Tuhan, hikmat Tuhan akan menyertai hamba-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami akan duduk dengan diam, berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Ya, saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini saya harus dilengkapi dengan kipas angin. Cuman saya ini tadi sudah bawa air minum, saya tidak tahu ditaruh di mana ya. Coba tolong Rika atau siapa tolong. Tadi sudah disiapkan air minum, tapi saya cari-cari di sini kok tidak ada. Ya, puji nama Tuhan saudaraku yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini seberapa kita yang ada, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ya, saudara tidak usah melihat bangku-bangku yang kosong. Ya, marilah kita mau beriman. Bangku-bangku yang kosong ini akan diisi oleh malaikat-malaikat surgawi. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberikan, sebentar saya harus nyalakan dulu kipas angin ini. Puji nama Tuhan. Enak, enteng ada. Sebab AC-nya tidak bisa nyentral ke sini, saudara. Ya, bisa. Tapi ini sudah bantu. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, saya berdoa kemarin malam. Saya minta supaya Tuhan memberikan kekuatan yang secara khusus kepada saya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya berdoa seperti itu? Karena ya seperti mana sudah saya share di grup di keluarga jemaat, saudara, bahwa mari kita akan dukung di dalam doa bersama-sama Ibu Maridi ya, atau Ibu Suwarni, Ibu Maridi yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo. Ya, singkat ceritanya adalah beliaunya dirawat di medikal Pandaan, tetapi karena ada beberapa alat yang tidak ada, ya, yang penting tidak ada, akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Maunya di rumah sakit RSUD Bangil, tetapi karena keluarga tidak mau, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo. Dan saudara, harus ada yang mendaftarkan, dan kami harus mendaftarkan. Ya, singkat cerita, karena mungkin Bapak Nea dan Ibu Nani ini kurang paham tentang bagaimana rumah sakit di situ ya. Jadi saya dengan saudara Elifati harus ya mondar-mandir kembali ke rumah sakit untuk mendaftar dan untuk bertanya apakah ada tempat apa. Sebab informasi katanya rumah sakit Siti Hajar penuh, IGD-nya penuh, tidak ada kamar. Saya katakan enggak. Coba saya sendiri yang masuk ke Siti Hajar, ternyata IGD-nya pun tidak penuh dan ruang inapnya pun
masih banyak yang kosong. Ya saudara, itulah memang tidak tahu kenapa, gimana taktiknya seperti itu ya. Nah saya akhirnya ke sana dan menyatakan ada dengan prosedur harus dirujuk dengan prokes ya. Akhirnya jam berapa itu ya, baru tiba di jam 10 mungkin ya, setengah 10 baru sampai di Siti Hajar di Rumah Sakit Sidoarjo. Urus pemeriksaan dan lain sebagainya. Ada satu hal yang kelupaan yang penting, padahal saya sudah katakan tolong KTP dibawa, itu penting. Sekarang karena nggak tahu ya peraturan baru atau apa, harus si pasien, bukan KTP-nya keluarga saudara, bukan, tapi KTP-nya si pasien itu sendiri. Makanya kalau tidak punya KTP ya repot juga ya saudara ya. Saya sudah bilang tolong siapkan. Nggak ada di rumah. Saya telepon ke yang satunya, buat bapaknya yang saya sudah diborong. Waduh, sampai di rumah sakit betul tidak bisa. Ya betul pemeriksaan, tapi tidak akan mendapat kamar apa segala. Terpaksa harus pulang jam setengah 12 pulang. Ibu Nani pulang ke Bangil untuk mengambil KTP-nya. Singkat cerita juga akhirnya mendapatkan kamar, tapi kamar isolasi karena itu baru pertama masuk dan harus pemeriksaan yang detail semuanya. Dan hari ini tidak hanya antigen saja ya saudara ya, tetapi harus di yang lebih tinggi lagi. Ya itu PCR ya, namanya PCR. Ini nanti jam 8 PCR ya, mudah-mudahan semua hasilnya baik ya. Dan karena apa saudara harus dirujuk? Karena saturasi oksigennya naik turun. Nah itu yang mengkhawatirkan ya. Saya coba berdoa, Tuhan tolong ya. Tapi kemarin sempat saya kasih bayang-bayangan tangan saya masih bisa melihat gitu, masih ada respon gitu ya. Ya kita berdoa supaya ya semua itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi. Mujizat sih mujizat ya, tetapi tetap terjadi atas kehendak Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi sekarang ini masih ada di isolasi dan tidak boleh dijaga oleh siapapun kecuali perawat. Ya, jadi tengah malam saya dengan saudara Irfati harus mencari hotel untuk keluarga, tempat menginap. Ya, karena tidak boleh nginep di di jalan-jalanan, di tempat duduk itu tidak boleh mereka tidur di situ ya. Ya singkat cerita juga akhirnya saya jam 2 pagi baru saya pulang, tiba di rumah. Saya bilang sama Tuhan, kasih saya istirahat sekalipun cuma 3 jam aja ya, coba kasih 3 jam, pokoknya saya bisa tidur dengan lelap ya. Saya datang, saya langsung berdoa, saya persiapan sebentar, saya berdoa, langsung saya tutup mata, saya tidur nyenyak. Dan puji Tuhan setengah 6 tadi pagi saya bangun dengan segar bugar. Puji Tuhan, ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya bisa berhadapan di hadapan saudara untuk saya boleh bertugas melayani saudara menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih, ya tanpa terasa sekarang kita sudah berakhir dalam bulan Maret ya. Kuartal yang pertama sudah kita lalui ya. Saudara, kalau saya bisa menahan ada jarum jam, terus pelanoai, tapi jarum jam itu berjalan seperti kodrat biasanya ya saudara ya, tidak bisa ditahan ya. Saudara, waktu berjalan begitu cepat ya. Sekali lagi kalau jarum jam itu saya bisa tahan, waduh sangat luar biasa ya. Nah saudara, seiring dengan berjalannya waktu yang begitu cepat sekali, apakah itu akan berpengaruh kepada kehidupan manusia? Apakah itu berpengaruh? Saudara, kalau itu berpengaruh kepada manusia dengan berjalannya waktu yang begitu cepat, pengaruhnya itu apa sekarang? Saudara bisa merasakan kan? Pengaruhnya itu apa kira-kira? Waduh, tahu-tahu sudah hari Senin, hari Selasa, Rabu, sudah hari Minggu lagi. Pasca, sebentar lagi mau pasca lagi. Waduh, rasanya cepat sekali. Saudara, pengaruh kepada manusia, pengaruh kepada kehidupan manusia dengan berjalannya waktu, kira-kira apa saudara? Ya, saudara, yang jelas akan berpengaruh dengan umur kita, dengan fisik kita,
dengan kesehatan kita, dengan pekerjaan kita mungkin dan lain-lain sebagainya ya saudara, itu akan berpengaruh ya. Umur kita tahun yang lalu dengan sekarang mungkin sudah berbeda. Kalau dulu masih kuat rasanya, sekarang sudah agak berkurang gitu ya. Tetapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sampai kepada saat ini saya masih bisa melihat sedang jemaat Tuhan masih seger ya, masih tetap bisa beribadah dengan penuh semangat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, sekarang kita akan melihat pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita manusia dan apa kata firman Tuhan, dan firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita seperti mana sudah saya share dalam grup ya saudara, bagaimana hari esok kita. Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam Amsal 27 ayat 1 dan 2. Ya, nanti saya begitu selesai ibadah, tidak lama-lama saya harus segera berangkat ke Rumah Sakit Siti Hajar karena akan pemeriksaan yang kedua kepala, CT scan kepala. Ya, namanya memang umur 74 ya, Ibu Maridi itu. Ya, umur yang sudah udur saudara ya. Jadi seperti itulah. Amsal 27 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Ayat yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amin. Ya, saudara sudah sangat jelas tentunya ya. Tanpa saya uraikan sudah sangat jelas dan saudara bisa mengerti tentunya ya. Dalam ayat yang pertama, sekali lagi tayangkan ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena hari esok. Saudara, tadi saya awal katakan bahwa kita berjalan dengan waktu. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ya saudara, banyak terjadi perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan itu pun terjadi dalam kehidupan kita manusia. Termasuk itu umur, fisik, kesehatan. Jadi kita tidak tahu bagaimana hari esok kita. Ya, minggu depan, bulan depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ada kata-kata bijak yang berkata bahwa hari kemarin itu menjadi pembelajaran. Hari kemarin, hari yang sudah kita lewati, itu merupakan pembelajaran dan menjadi pengalaman bagi kita. Kemudian hari esok itu menjadi pengharapan kita. Kita sekali lagi tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu. Tetapi biarlah itu menjadi pengharapan kita. Kita berharap dengan penuh semangat bahwa penyertaan perlindungan Tuhan itu akan semakin nyata. Kita berharap kepada Tuhan. Hari pengharapan menjadi pengharapan kita. Sampai pengharapan kita itu sampai pada langkah kita yang terakhir. Itulah pengharapan kita, hari esok. Sekali lagi, hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Langkah-langkah apa yang ada di depan kita, apa yang terjadi kita tidak tahu. Ada kalanya sebuah cerita mengatakan, loh kemarin saya masih melihat orang itu sehat, seger, buger, masih ngomong-ngomong sama saya. Gak taunya besok kita menerima berita yang buruk. Nah, seperti itulah perubahan-perubahan yang terjadi ya dalam kehidupan manusia, berjalan dengan waktu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, sekali lagi, kalau hari kemarin itu menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman. Kalau hari esok itu akan menjadi pengharapan. Bagaimana dengan hari ini? Nah, saudara, bagaimana dengan hari ini? Saudara bisa duduk
mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, beribadah. Bagaimana kondisi saudara pada hari ini? Ingat saudara, kita ada seperti mana kita ada, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Apakah bisa ada yang melawan kata-kata ini? Bukan kemurahan Tuhan. Saya sehat, saya seger buger. Saya bisa, bukan kemurahan Tuhan. Karena saya minum vitamin A sampai Z, A sampai vitamin A, B, C, D, E. Ya saudara. Bukan saudara. Bukan. Ya. Jadi Corbuzier itu minum vitamin yang kurang apa saudara? Tapi ternyata bisa sakit juga loh saudara. Nah, saudara yang terkasih, jadi hari ini kalau saudara diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, ini adalah satu kemurahan Tuhan. Dan sebagai respon, sebagai tindakannya apa saudara? Marilah kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Bersyukurlah saudara, karena perbuatan ajaib Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Ya saudara, biarlah hari ini harus menjadi yang lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tentunya semboyannya adalah seperti itu ya saudara ya. Harus menjadi yang lebih baik. Sekalipun sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan ada di depan kita. Kita memohon, meminta kepada Tuhan supaya semuanya akan yang lebih baik. Baik itu secara ekonomi, secara kesehatan, secara semuanya saudara harus menjadi yang lebih baik. Ya, puji nama Tuhan saudara. Sekali lagi, yang pasti pada hari ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Marilah kita mau belajar saudara ya. Kita mau menikmati, kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apakah ada saudara yang berkata, saya tidak pernah dapat apa-apa dari Tuhan? Tuhan tidak pernah kasih apa-apa kepada saya. Saudara bernafas, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau saudara mau membeli nafas, seperti kemarin saya melihat di IGD, Siti Hajar mengatakan tidak bisa sedikit pun terlepas. Begitu lepas tangan dari medikal kepada Siti Hajar, itu masih dalam apa itu? Yang untuk bernafas itu apa namanya? Tabung oksigen. Saudara, petugasnya berkata, ini saya lepas, tolong disiapkan langsung. Jadi harus begitu dilepas, harus langsung nancep juga oksigen yang baru supaya ini bisa bernafas gini saudara. Nah saudara, berapa oksigen itu? Tetapi kita enak loh saudara, tidak bayar, gratis dari Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ada pujian yang berkata, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada seperti mana aku ada. Betul saudara. Marilah kita mau selalu memperkatakan, Tuhan terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala keajaiban Tuhan. Perkatakanlah itu setiap hari kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap saat, setiap hari. Jangan sampai kita tidak pernah say hello dengan Tuhan. Memang setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa. Setiap hari kita harus memuji Tuhan. Itu adalah harus. Jangan sampai kita tidak pernah say hello dengan Tuhan. Kalau saudara, karib, sahabat tidak bersay hello dengan kita, tidak apa-apa. Saya tidak di say hello sama orang yang misalnya sudah pernah saya bantu, tidak pernah say hello sama sekali. Tidak
apa-apa. Memang secara manusia, cek nemennya orang itu dulu tak bantu, sekarang nggak ada apa-apanya ya. Secara manusia mungkin bisa berkata seperti itu, saudara. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Wow, setiap saat kita harus bersay hello, harus berkomunikasi dengan Tuhan. Paling tidak kita harus berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena setiap nafas hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Kita bisa membeli nafas mungkin melalui oksigen. Berapa saudara? Dikalikan coba dengan rupiah, saya tidak tahu seberapa harganya itu saudara. Tetapi kalau kita harus membelinya, berapa itu semuanya? Sedangkan kita terima dari Tuhan gratis saudara. Berkat Tuhan itu selalu melimpah dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan saudara, terima kasih. Jadi firman Tuhan mengingatkan melalui Amsal, ya, ini bahwa hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang tahu saudara? Peramal? Apakah peramal tahu nasib hidup kita? Peramal itu sendiri nggak tahu nasibnya. Ada peramal yang mengatakan bla 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 bla. Tetapi ternyata tahu-tahu kita mendengar berita, peramal itu sudah dipanggil Tuhan. Saudara, ya, peramal pun, orang pintar pun, ya, tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ya, mereka tidak bisa menentukan nasib mereka, tidak bisa. Hidup, takdir hidup kita ada di tangan Tuhan. Bahkan saudara, kita harus berjaga-jaga. Ini harus selalu kita perhatikan. Hidup kita itu seperti secepat membalik telapak tangan. Itulah hidup kita saudara. Itulah rahasia hidup kita yang kita tidak tahu. Hidup kita ini penuh dengan rahasia, dan rahasia itu ada di dalam tangan Tuhan. Seperti secepat membalik tangan. Itu sebabnya dalam setiap saat kita harus on dengan Tuhan, jangan off. Ya, kita harus on dengan Tuhan. Ya, saudara, sekalipun kita ini tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi saudara, ending hari esok kita haruslah ada pengharapan. Finish hidup kita ditentukan oleh pengharapan kita. Bagaimana pengharapan kita untuk finish hidup kita yang kita tidak tahu kapan berakhirnya? Kita tidak tahu kapan expirednya hidup kita. Sebab takdir ada di dalam tangan Tuhan, bukan nasib ya. Sekali lagi saya pernah berkata, nasib bukan di tangan Tuhan. Nasib adalah pada diri saudara sendiri. Bagaimana saudara mengatur nasib saudara bergantung dari semangat hidup saudara sendiri. Tetapi kalau takdir itu adalah di tangan Tuhan, ya, kita harus yakin dengan ending hidup kita, yaitu pengharapan. Apa pengharapan hidup kita di ending hidup kita, di langkah kita yang terakhir? Saudara, kira-kira menjadi jawabannya apa? Apa ya ending hidupmu di hari yang terakhir nanti? Boleh? Ya, pengharapan kita, ending kehidupan kita pada hari-hari yang terakhir, pada langkah kita yang terakhir adalah hidup yang kekal. Itulah pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya saudara, menamakan dirinya percaya kepada Kristus, harus kita punya pengharapan. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang tidak punya pengharapan. Misalnya kalau ditanya, apalagi kalau dalam keadaan sakit yang sudah kritis, nemen ya, masih bisa berkomunikasi, tapi kira-kira apa pengharapanmu? Kamu sekarang sudah sakitnya kritis, apa pengharapanmu? Embuk. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang seperti itu.
Mungkin kita tidak bisa lagi berbicara, kita tidak bisa memperkatakan dengan suara kita melalui mulut kita. Kalau ditanya, apa endingmu nanti pada hari yang terakhir kamu? Tidak bisa ngomong, saudara. Tetapi yang sesungguhnya, hati seseorang itulah yang diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengetahui apa jawabannya. Maaf saudara, saya kalau berkunjung ke rumah Bapak Hari, komunikasi tidak bisa lancar, ya, karena percakapannya, ya, karena sakitnya mungkin saudara. Tapi kalau saya bertanya, Pak Hari tetap percaya sama Tuhan ya? Nah, seperti itu. Jawaban hati itulah Tuhan yang tahu. Kalau saya boleh bertanya mungkin kepada Bapak Hari, Pak Hari, apa yang menjadi cita-citanya? Apa yang menjadi ending hidup Pak Hari terakhir nanti? Pasti dia akan menjawab, saya ingin masuk surga, saya hidup yang kekal. Itulah pengharapan saya. Saudara, ya, dia tidak bisa ke gereja karena kondisi. Tuhan pun tahu semuanya. Itu sebabnya saudara, kalau kita sehat, kita kuat, ya, seperti tidak sakit seperti Pak Maridi, Bu Maridi, Pak Hari, ya, memang dalam kondisi sakit. Kalau saudara pun sakit seperti saya share di grup, tidak apa-apa saudara kalau saya datang, saudara istirahat di rumah, nanti saudara dapat melihat di rekaman YouTube, saudara. Tapi kalau seger-seger buger, ya, kenapa tidak ke gereja? Jawabannya A, B, C, D, E sampai Z. Tuhan yang tahu saudara ya. Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan yang menyelidik isi hati kita. Tuhan yang memahami isi hati kita. Kecuali memang saudara-saudara betul-betul tidak bisa hadir karena sesuatu hal, karena emergensi. Tuhan tahu saudara. Puji nama Tuhan. Selagi ada waktu saudara, selagi ada kesempatan, marilah saudara, kita mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada waktunya kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Misalnya dalam sakit, tetapi Tuhan masih kesempatan sekalipun sakit di rumah, tetap ada kontak dengan Tuhan, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian katakan lagi di dalam Amsal 27 ayat yang kedua, di situ dikatakan mengingatkan, jangan memuji diri kita karena hari esok kita. Ini saudara. Jangan sekali-kali kita memuji awake dhewe. Jangan sekali-kali kita memuji diri kita sendiri karena esok hari. Padahal dikatakan esok hari kita tidak tahu apa-apa, tapi kita memuji diri. Wah, nanti saya tahun depan saya akan menjadi seperti ini. Wah, bercita-cita boleh, bercita-cita boleh, tapi ingat segala cita-cita itu ada di tangan Tuhan, saudara ya. Nah, tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan, jangan kita memuji diri kita. Wow, aku nanti tahun depan aku akan seperti ini, aku akan menjadi milioner, aku jadi miliarder, atau dan sebagainya, saudara ya. Nah, jangan kita memuji diri dengan mulut kita sendiri. Jangan, saudara. Tetapi apa kata firman Tuhan? Biarlah orang lain yang akan memuji diri kita. Ya, misalnya saya ambil misalnya saya. Waduh, saya hari Rabu itu saya dengan Ibu Susi, dengan Ibu Linda, saya mengikuti acara penyuluhan kesehatan di Pandaan di UIS. Mereka melihat saya, Ibu Linda tidak sakit gitu, ya. Padahal saya didoakan, Ibu Susi ya, saya didoakan Ibu Linda yang sakit tidak bisa datang, padahal saya ada di belakang, saudara. Dan mereka melihat saya, loh, katanya sakit, kok gak ketok sakitnya ya? Kok ketok masih seger, kok masih kelihatan? Terus saya buka, ini loh sakit saya, sakit herpes, memang gak kelihatan. Tapi puji Tuhan, saudara, saya bisa kuat, saya bisa hadir dalam acara itu. Jadi saudara, jangan memuji diri kita sendiri. Oh, aku ini loh kuat tuh. Lihatkan kalau aku. Kamu kok gitu? Jangan. Orang lain biar yang memuji diri kita. Ya, jangan dari mulut kita sendiri. Ya, saudara. Karena kita tahu
Tuhan Yesus Kristuslah yang dapat menilai pribadi kita. Ya, saudara, memang ada sebagian orang yang selalu berandai-andai atau menghayal, ya, untuk hari esoknya. Menghayal boleh apa enggak ya, saudara ya? Menghayal, aduh, seandainya saya menjadi orang sugih, saya punya rumah susun 7, saya punya mobil sekian banyak, boleh enggak saudara menghayal? Boleh ya saudara ya? Ingin ya, tapi jangan berlebihan ya. Segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan loh saudara ya. Nah, kita menghayal untuk masa depan kita, untuk hari yang akan datang yang kita tidak tahu. Saudara, apakah kita boleh merencanakan sesuatu, memplanning untuk hari esok, untuk masa depan? Boleh saudara? Boleh, silakan. Tetapi ingat saudara, jawabannya adalah, pada hakikatnya adalah, manusia boleh merancangkan segala sesuatunya. Manusia boleh, karena Tuhan menciptakan kita punya akal saudara, punya pikiran. Jadi kalau saudara menghayal, memplanning hari depan, hari esok, itu boleh. Tapi harus kita ingat bahwa segala sesuatu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Manusia berkehendak, Tuhanlah yang menentukan. Amin saudara? Amin ya. Harus kita katakan amin. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan, jangan memuji diri kita sendiri. Saya belajar melihat Alkitab yang lain, bukan Alkitab yang ini yang saya sering belajar. Saya pakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ kok dikatakan, kalau mungkin saudara punya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di rumah, silakan saudara bandingkan Amsal 27 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, firman Tuhan mengingatkan, jangan memuji diri itu, dikatakan jangan membual, begitu ya saudara ya. Mengapa? Jawaban sesuai standar Alkitab, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi masa depan kita. Perjalanan hidup kita ini bagaimana lika-likunya, kita tidak tahu. Makanya jangan membual. Membual itu kalau bahasa Jawanya apa saudara? Ojo membual. Nah, ojo apa saudara bahasa Jawa? Duh, makanya kok saya sumuk lagi. Habis baterai. Oh, gini nih habis baterai ya? Walah, terus gak usah dipakai. Lagi ini bisa lagi. Saya tidak boleh berkeringat saudara. Coba dicas lagi. Ya, saya tidak boleh berkeringat memangnya. Kalau berkeringat, ini langsung ke sini, ini menjadi perih, saudara. Ya, inilah kelemahan saya. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ojo membual. Apa bahasa Jawanya tadi saudara ngomong apa? Gedabrus. Nah, betul ya. Ojo gedabrus ngomongin. Apa sih gedabrus itu saudara? Bahasa yang tinggi-tinggi gitu tak saudara ya? Ya. Hah? Ya, gitulah. Ngomong kosong gitulah ya. Nah, saudara, bagaimana seharusnya kita menyikapi ketidaktahuan kita ini loh? Kita memahami, oh aku udah tahu, memang aku udah tahu semua ada di tangan Tuhan. Ya, tapi aku punya pengharapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapanku. Ya, saudara. Nah, menyikapi ketidaktahuan kita bagaimana? Jadi jangan membual, jangan gedabrus ya saudara ya. Jangan apa yang di luar jangkauan pemikiran kita. Jangan menghayal di luar kehendak Allah ya. Boleh memplanning, boleh ya, tetapi jangan sampai terlalu yang mulu-mulu.
Misalnya saudara, saya menghayal saya jadi presiden, bisa nggak saudara? Gak mungkin rasanya ya saudara ya. Nah, seperti itulah, jangan terlalu tinggi-tinggi menghayalnya ya saudara ya. Ya, firman Tuhan menasihati kita demikian tanpa sadar saudara. Kalau kita terlalu menghayal yang tinggi yang mulu, aduh, nanti kita bisa jadi sombong. Ya, kesombongan itu adalah awal kejatuhan manusia, saudara. Jangan sombong, ya saudara. Jangan satupun manusia yang merasa dirinya hebat, sombong, ya saudara. Ya, seperti tadi yang saya awal katakan, seperti Deddy Corbuzier, waduh, menyatakan saya ini orang kuat, saya orang hebat, saya selalu minum vitamin, saya selalu, waduh, begini. Tahunya kapan hari itu dia terserang juga corona ya saudara ya, dan disembuhkan oleh dokter siapa itu ya saudara ya. Nah, saudara yang kasih, tidak ada yang dapat kita banggakan hidup kita ini saudara. Ya, disinilah Tuhan pada waktu Deddy Corbuzier akhirnya sembuh, disinilah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Jangan sombong, jangan sok. Ya saudara, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Ya, bahwa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan kita. Allah yang memegang takdir atas kehidupan kita. Siapakah manusia saudara? Apa yang patut dibanggakan manusia saudara? Tidak ada. Ya, tidak ada yang dapat dibanggakan. Siapakah manusia? Mari kita akan melihat itu di dalam 2 Korintus pasal 10. Siapa sih manusia itu? Tidak boleh digabrus, tidak boleh menghayal-hayal terlalu tinggi, tidak boleh begini, yang Tuhan tidak suka. Siapa sih manusia itu? Coba saja kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. Ya, kita akan baca sebagai ayat kita yang terakhir. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah ya, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya, aku bisa seperti ini loh, aku bisa seperti apa yang Tuhan berikan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan. Aku bisa begini, aku bisa punya mobil, aku bisa punya rumah, aku bisa punya uang yang banyak. Semua adalah karena Tuhan. Lanjut ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah ini saudara, agaknya susah ya saudara. Bukan orang yang memuji diri. Artinya kalau seseorang tuh senang memuji dirinya sendiri, orang itu firman Tuhan katakan tidak akan tahan uji, tidak akan tahan bantingan kalau kita suka memuji diri. Tetapi saudara, orang yang tahan uji itu yang dipuji oleh Tuhan. Berarti orang yang memuji diri ini tidak disenangi oleh Tuhan, tidak dipuji oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan diri itulah yang dipuji oleh Tuhan. Kalau kita berhasil, banggalah keberhasilan kita di dalam Tuhan. Ingat saudara, kalau kita berhasil dalam hal apa saja, berbanggalah di dalam Tuhan. Kalau kita kaya, kita punya segala sesuatu, banggalah di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Kalau kita sukses, banggalah dengan kesuksesan kita, karena kita mendapatkan semuanya itu adalah dari Tuhan. Kalau kita sehat, bagaimana saudara? Banggalah karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Aku sehat bukan karena aku minum vitamin, aku minum herbal, aku minum ini, makanya aku sehat. Tidak salah saudara mengkonsumsi itu semua, tidak salah. Tapi jangan bermegah dengan apa yang kita minum, herbal, obat dan segalanya. Kita tahu bahwa kita sehat itu adalah berkat Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara sehat itu berkat Tuhan, saudara. Iya, puji nama Tuhan ya.
banggalah di dalam Tuhan. Kita kuat, banggalah juga kita di dalam Tuhan. Ya, saudara, ingatkan bahwa orang yang tahan uji itulah orang yang dipuji oleh Tuhan. Ya, orang yang tahan uji itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkenan atas kehidupannya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, karena Dia menunjukkan segala kerendahan hatinya. Kesimpulannya, saudara, kalau kita berhasil, kita sukses, kita kaya, kita sehat, kita kuat, semua adalah kemurahan Tuhan. Kita akan katakan semuanya baik Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku, semuanya adalah baik. Tapi ingat, adalah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, bukan hasil usaha kita. Semua adalah berkat Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, kita dipuji oleh Tuhan, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Itu semuanya, marilah kita mau berkata, semua baik, semua baik. Apa yang telah Engkau perbuat, semuanya adalah baik. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian itu ya, yang semua baik, semua baik. Saya tidak tahu atasnya itu apa ya. Apa ya atasnya? Ya atasnya apa? Dari semula. Nah, dari semula. Aku judulnya nggak tahu saya. Judulnya semua baik ya.
kehidupan kami. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa biarlah Tuhan yang memuji kami, biarlah Tuhan yang menilai kami, bukan apa kata diri kami, supaya kami Tuhan jangan sombong apa yang kami punya, supaya kami jangan meninggikan diri dari segala apa yang kami kerjakan, dari segala keberhasilan kami. Karena semua yang Tuhan kerjakan itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah setiap janji-janji Tuhan yang kami dapatkan daripada Tuhan, biarlah Tuhan itu yang bekerja bagi kami. Biarlah kehidupan kami semakin merendah. Biarlah Tuhan yang tinggikan untuk segala hal dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu hidup ini adalah miliknya Tuhan, karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan jatuh dalam kesombongan, supaya kami jangan binasa oleh karena kesombongan kami, tetapi kami hidup dalam Tuhan oleh karena Tuhan menilai yang terbaik bagi kami. Biar segala sesuatu yang baik yang kami kerjakan, biar segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kami Tuhan berikan bagi dunia ini, supaya benar-benar menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan setiap kehidupan kami jemaat Tuhan menjadi kesaksian yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pujian bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Gembala, berikan kesehatan kekuatan terus Tuhan bagi hamba-Mu dalam pekerjaan Tuhan dan penggembalaan dalam segala hal dan pergumulan. Tuhan berkati. Dan kami sedang jemaat Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa firman pagi hari ini, biarlah kami tetap mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bila kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, meskipun dia yang tidak menentu ini, dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, mari saudara diberikan kesempatan